وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du. Ayatul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz. Terakhir pembahasan kita sampai pasal apa ya, Bu? Kitabul Jinayat ya. Kitabul Jinayatnya dari awal atau enggak? Surut wujubul qisas. Baik, kita lanjutkan. Pasal tentang surutu wujubil qisas. Syarat yang wajib dipenuhi untuk dilaksanakannya hukum qisas. Qala Syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah ta'ala, la yajibul qisas illa idza tawaffaratis syurutul atiyah. Qisas itu menjadi tidak wajib kecuali bila telah terpenuhi syarat-syarat yang berikut ini. Jadi syarat itu maknanya adalah sesuatu yang menjadikan yang disyaratkan itu diterima atau benar. Maka bila syarat tidak terpenuhi, sesuatu yang disyaratkan itu tidak akan diterima oleh Allah. Nah, kemudian syarat-syarat itu adalah yang pertama takliful qatil. Orang yang membunuh itu orang yang berada dalam kondisi mukallaf. Apa mukallaf itu, Mahat? Iya, orang yang sudah layak dikenai hukum syariat. Ditandai dengan apa? Baligh. Ditandai dengan berakal. Fala qisasa ala saghirin wa majnunin wa naimin. Maka tidak ada hukum qisas bagi anak-anak dan juga tidak ada hukum qisas bagi orang yang gila ataupun orang yang tidur. Apa namanya tidur? Ngelindur ya. Jadi dia tidur, kejem tapi dia jalan gitu. Lalu kemudian dia membunuh. Nah, orang yang seperti ini tidak dikenai hukum qisas. Wa daliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathatin. Dasar hukumnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena dari 3 golongan. Maknanya rufi'al qalam yakni tidak dikenai hukum bagi 3 golongan. Anis sabiyyi hatta yablugha. Yang pertama dari golongan anak kecil sehingga dia mencapai usia baligh. Balighnya seseorang ditandai jika laki-laki dia ikhtilam, bermimpi. Jika wanita dia mengalami masa haid atau keduanya menikah. Wa 'anil majnuni hatta yafiqa. Dan diangkat pena dari golongan majnun, orang yang gila, hatta yafiqa, sampai hilang penyakit gilanya. Wa 'anin naimi hatta yastayqidha. Dan yang ketiga dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Riwayat tersebut
terdapat dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor 3512. Syarat yang kedua, ismatul maktuli bi alla yakuna muhdarad dammi li sababin minal asbabil madhkurati fi hadis. Orang yang dibunuh itu adalah orang yang terjaga darahnya. Kalau lelaki tersebut atau orang yang dibunuh itu bukan orang yang terjaga darahnya, maka pembunuhan terhadapnya tidak dituntut pelakunya dengan hukum qisas. Nabi mengatakan la yahillu damu mri'in muslim, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali dengan sebab salah satu dari 3 perkara. Nah, berarti kalau dia ada pada 3 perkara ini, pembunuhnya tidak dikenai qisas. Seperti apa ya kawan? Akhwat, zani muhsan, lelaki muhsan yang berbuat zina, maka dia dilempar batu sampai mati. Maka orang-orang yang melempari batu ini tidak ditegakkan hukum. Nah, tidak dibunuh dia. Nah, atau orang yang murtad. Orang yang murtad hukumannya dibunuh. Orang yang membunuh orang yang murtad setelah ditegakkan hujah, dinasihati untuk kembali kepada keislaman, kemudian dia malah menentang, lalu diperangi dan dia mati. Orang yang murtad tersebut dibunuh oleh kaum muslimin dalam keadaan seperti ini, pembunuhnya tidak dituntut darahnya. Tapi kalau dia ismatul maktul, orang-orang yang dia itu tidak termasuk 3 golongan ini, dia termasuk dalam golongan ismatul maktul yang darahnya dijaga kemudian dibunuh, pembunuhnya harus diqisas. Masih harus menempuh syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, alla yakunal maktulu waladan lil qatil. Anak yang dibunuh itu bukan seorang anak atas orang yang membunuh. Bagi orang yang membunuh, maksudnya bila bapak membunuh anak lelakinya, maka tidak ada qisas bagi si bapaknya. Seorang bapak membunuh anaknya, nah maka bagi si bapak ini tidak ada qisas. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, terdapat dalam kitab Al-Irwa, dan hadis ini adalah hadis yang sahih nomor 2214. Rasulullah berkata, la yuqtalu walidun biwaladihi. Tidak dibunuh seorang ayah karena sebab membunuh anaknya. Faham maksudnya ibu-ibu? Tapi ini tidak menunjukkan bolehnya orang tua membunuh siapa? Anak-anaknya, tidak. Bukankah Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika kelak bayi yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya, dosa apakah sehingga kalian dibunuh? Ini menunjukkan pembunuhan kepada anak itu tetap dosa, menghilangkan hak waris. Hanya dia tidak ditegakkan qisas. Yang keempat, alla yakunal maktulu kafiran wal qatilu musliman. Alla yakunul maktulu kafiran wal qatilu musliman. Syarat yang keempat, yang dibunuh bukan orang kafir dan yang membunuhnya seorang muslim. Bila seorang muslim membunuh seorang kafir, maka seorang muslim tidak ditegakkan hukum bunuh atasnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi di dalam riwayat Imam Bukhari, Tirmidzi dan Nasai, terdapat pula dalam kitab Sahih Sunan Tirmidzi nomor 1141, la yuqtalu muslimun bikafir. Tidak dibunuh seorang muslim karena sebab membunuh seorang yang kafir. Tapi ini juga tidak menunjukkan bolehnya seorang muslim membunuh orang kafir serampangan, sama sekali tidak. Karena kaum muslimin itu dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Apalagi kafir yang dibunuh tersebut adalah kafir yang muahad misalnya, atau dhimmi. Ya, ini nggak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kalau seorang muslim dia sudah membunuhnya, ya tidak dituntut darahnya. Nanti ada hukum-hukum tertentu sendiri.
Yang kelima, alla yakunal maqtulu 'abdan wal qatilu khurran. Syarat yang kelima, tidak boleh orang yang dibunuh Yang dibunuh itu bukan seorang budak yang dibunuh oleh tuannya. Maksudnya, bila seorang tuan membunuh budaknya, dia tidak dikenai qisas. Tapi tidak kebalikannya. Tidak kebalikannya. Liqaulil Hasani, berdasarkan ucapan Al-Hasan, la yuqtalu hurrun bi'abdin. Tidak dibunuh orang yang merdeka yang membunuh hamba sahayanya. Hada madhabu jumhuril ulama. Ini merupakan madhab dari kalangan mayoritas para ulama. Wa qad ihtajju bi adillatin katsiratin la takhlu min maqal. Mereka membawakan dalil-dalil yang banyak, tapi dalilnya tidak lepas dari komentar-komentar para ulama. Wa qad naqalaha Asy-Syanqiti rahimahullah taala fi Adwa'il Bayan, telah menukilnya Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala dalam kitab Adwa'ul Bayan. Summa qala, lalu kata beliau, wa di riwayatil katsirah wa in kanat la yakhlu syai' minha min maqal fa inna ba'daha yasuddu ba'dan. Kata beliau, riwayat-riwayat tentang masalah seorang merdeka tidak dibunuh karena membunuh seorang budak ini banyak sekali, sekalipun riwayatnya tidak lepas dari kritikan-kritikan. Tapi riwayat-riwayat itu menguatkan satu atas yang lainnya. Riwayat yang ini dengan riwayat yang itu saling mengokohkan begitu. Saling mengokohkan. Wa yuqawwihi hatta yasluha al-majmu' lil ikhtijaj. Jadi saling mengokohkan sehingga bisa menjadi dikumpulkannya di situ bisa menjadi hujah. Dalil-dalil ini jadi menunjukkan bukti benarnya pendapat yang mengatakan orang yang membunuh jika dia merdeka dan yang dibunuh itu seorang budak tidak ditegakkan hukum qisas. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Summa qala Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala, kemudian Syekh Abdul Azim Badawi Hafizahullah Ta'ala mengatakan al-jama'atu tuqtalu bil wahid. Al-jama'ah tuqtal bil wahid. Kalau ada seseorang yang dibunuh secara berjamaah, maksudnya bunuhnya keroyokan gitu. Idza istama'a jama'atun ala qatli wahidin fa innahum yuqtaluna bihi jami'an. Bila serombongan orang membunuh seorang lelaki yang merdeka, muslim pula ia, rombongan tersebut semuanya dibunuh. Rombongan yang membunuh itu hukumannya hukuman mati juga. 5 rawahu Malik an Sa'id ibn al-Musayyib. Ada yang membaca Sa'id ibn al-Musayyib sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Sa'id ibn al-Musayyib, anna Umar bin al-Khattab qatala nafaran, bahwasanya Umar bin Khattab pernah membunuh serombongan orang. Maksudnya menegakkan hukum bunuh. Khamsatan aw sab'atan, kalau tidak 5 orang ya 7 orang, birajulin wahid, dengan sebab rombongan itu membunuh seorang lelaki muslim. Qataluhu qatla ghiyalatin. Yani qatlul ghiyala huwa ayyaqda'ahu hatta yakhrujuhu ila maudin yakhfa fi summa yaqtuluhu. Qatla ghila itu artinya dia membunuh dengan cara menipu sampai dia masuk ke tempat sesuatu baru dibunuh orang itu. Rami-rami begitu. Dijebak kemudian dibunuh rombongan. Wa qala, kata beliau, lau tamala'a alai ahlus San'a la qataltum jami'an. Kalau seandainya yang membunuh orang ini lebih daripada itu, penduduk San'a ini semuanya membunuh satu orang ini, semua penduduknya akan aku bunuh semua. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Riwayat ini sahih, terdapat dalam kitab Al-Irwa nomor 2201. Tentu ini menjelaskan kepada kita betapa darah seorang muslim itu sangat mulia, tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tidak teralirnya darah seorang muslim itu kemaslahatan, dan mengalirnya darah seorang muslim itu kemudaratan.
Bila rombongan manusia membunuh seorang muslim saja, rombongan ini akan ditegakkan hukum bunuh atas mereka. Lalu bagaimana seorang muslim yang membunuh rombongan muslim? Paham maksudnya ini, Bu? Kalau ini kan rombongan yang membunuh satu orang. Lalu bagaimana dengan satu orang yang membunuh kelompok muslim dengan alasan jihad, dengan alasan bom syahid? Kata mereka yang penting kan niatnya mau bunuh orang kafir. Kalau ternyata kena orang muslim, ya salahnya orang muslim itu kenapa dekat-dekat orang kafir katanya. Ini satu bentuk keserampangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ekstrim, keluar dari manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian subutul qisas, cara menetapkan hukum qisas harus ditegakkan. Kapan itu ketetapannya? Yasbutul qisasu bi ahadi amrayni. Ditetapkannya hukum qisas itu dipastikan bisa ditegakkannya atas dasar salah satu dari dua hal. Hal yang pertama, al-i'tiraf, pengakuan. Si pembunuh mengaku dirinya membunuh seseorang, maka orang yang mengaku membunuh itu diqisas. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala anna yahudiyan radda ra'sa jariyatin baina hajaraini faqila laha man fa'ala biki hada au afulanun au fulanun hatta sumiyal yahudiyyu fa'awma'at bi ra'siha faji'a bil yahudiyyi fa'tarafa fa'amara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam farudda ra'suhu bil hijarah. Allahu Akbar. Terjemahkan Ibu dari Anas bin Malik. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang Yahudi menumbuk kepala seorang budak perempuan di antara dua batu. Lalu ia budak itu ditanya, siapa yang berbuat ini kepadamu, si A atau si B? Jika disebutlah nama orang Yahudi itu, lalu ia menganggukkan kepalanya. Kemudian didatangkanlah orang Yahudi itu, lalu setelah ditanya dia mengaku. Kemudian Nabi SAW menyuruh agar kepala Yahudi itu ditumbuk dengan batu. Nah, jadi pengakuan dalam masalah hukum yang harus ditegakkan qisas, maka ditegakkan. Kisah ini, lihat ketika ada seorang Yahudi, dia menumbuk budak seorang wanita, budak wanita. Ini menunjukkan Yahudi ini kan kafir, Ibu. Kalau tadi kan, kalau seorang Muslim tuan membunuh apa? Budaknya, maka dia tidak ditegakkan qisas. Tapi karena Yahudi ini kafir, dia menumbuk kepala seorang budak wanita dengan menggunakan dua buah batu, pukul begini, gitu. Kalau ditanya, siapa yang berbuat ini kepadamu? Karena mengeluarkan darah di bagian kepalanya itu, si fulan kah atau si fulan? Lalu orang-orang menyebut, apakah si fulan yang beragama Yahudi? Wanita itu pun menganggukkan kepalanya. Didatangilah Yahudi itu dan dia mengaku dia berbuat seperti itu. Nabi memerintahkan agar si Yahudi itu kepalanya juga ditumbuk dengan batu. Maka dalam Islam itu, Ibu, ditempeleng balas ditempeleng, ditinju dibalas ditinju, ya ditumbuk dibalas ditumbuk. Kalau menumbuknya menggunakan palu, ya pakai palu. Kalau dengan batu, ya juga dengan batu. Itu keadilan di dalam Islam. Nah, asal yang kedua, syahadatu rajulaini adlaini, adanya persaksian dua orang lelaki yang adil. Bukan seorang lelaki yang pendusta. Dia jujur dan dia adil. Seperti hadis Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala mengatakan, asbaha rajulun minal ansar maqtulan bi Khaybar. Fantalaqa sahibikum. Fantalaqa awliya'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakaru dzalika lah. Faqala lakum syahidani yashhadani ala qatli sahibikum. Qalu ya Rasulullah lam yakun
thamma ahadun minal muslimin. Lam yakun thamma ahad minal muslimin. Wa innama hum yahud. Wa qad yakhtari'una ala adama min hadha. Qala fakhtaru minhum khamsina fastakhlifuhum fa'abau fawadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min indih. Tarjim. Allahu akbar. Khadij, Rafi' bin Khadij, pakai kha ya. Khadij radhiyallahu anhu berkata, pada suatu pagi ada seorang laki-laki dari kaum Ansor pergi ke daerah Khaybar, lalu berangkatlah keluarganya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mereka menyampaikan kasus pembunuhan tersebut kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian memiliki dua laki-laki yang menyaksikan kasus pembunuhan saudara itu? Jawab mereka, ya Rasulullah, di sana tidak ada seorang pun dari kaum muslimin. Mereka hanyalah kaum Yahudi dan tidak jarang mereka ini melakukan penganiayaan lebih kejam daripada ini. Beliau bersabda, kalau begitu pilihlah 50 di antara mereka, kemudian ambillah sumpah mereka. Namun mereka menolak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayar diat kepada ahli korban dari kantongnya sendiri. Nah, hadis di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud ini dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud nomor 3793 memberikan penjelasan kewajiban mendatangkan saksi. Ini ada faedah yang bisa kita ambil. Ini apa? Al-bayyinatu lil mudda'i wal qasamu lil mudda'a. Kewajiban orang yang melemparkan tuduhan itu mendatangkan bukti-bukti. Sedangkan orang yang dituduh cukup baginya dengan sumpah saja. Dan ini juga menunjukkan bolehnya mendatangi qadhi tentang mengadukan sebuah kejadian yang telah berlalu. Seperti ucapan beliau ini, asbah rajul minal ansari maqtulan bi Khaybar, suatu pagi seorang lelaki dari kalangan Ansor dibunuh di negeri, ya di sebuah tempat di daerah Khaybar. Fantalaqa awliya'uhu, keluarganya pun pergi ila Nabi, menjumpai Nabi. Fadzakaru dzalika lahu, menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, lakum syahidani yashadani ala qatli sahibikum. Apa kalian punya dua orang saksi yang menyaksikan atas pembunuhan saudaramu ini, keluargamu ini? Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun sama ahadun minal muslim. Di sana itu enggak ada orang muslim. Maksudnya, kalau seandainya yang dijadikan saksi itu orang Yahudi, pasti orang Yahudi ini akan membela kelompoknya sendiri, begitu maksudnya. Wa innama hum yahud, di sana itu rombongan orang Yahudi. Wa qad yaqtari'una ala a'dhama min hada, dan mereka sungguh sering berbuat kejahatan lebih besar daripada yang dia lakukan ini. Nabi meminta agar mengambil 50 orang mengangkat sumpah. Tapi karena orang 50 orang ini tidak mau mengangkat sumpah, maka Nabi mengganti diat dengan memberi diat kepada keluarga si mayit. Karena memang tidak ada orang yang diketahui siapa yang membunuh, maka Nabi yang mengganti diatnya. Maka dari sini para ulama menyebutkan termasuk kebaikan seorang pemimpin, kalau seandainya dia menjumpai rakyat itu dibunuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya, dia memberikan ganti rugi. Pemimpin itu yang memberikan ganti rugi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Faedah yang ketiga, dua saksi ini penting. Dan kedua saksinya harus adil. Apa yang dimaksud dengan adil, ibu-ibu? Iya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ini adil. Dia berkata sesuai dengan keadaannya, dia menceritakan sesuai dengan keadaannya tanpa dia tambah dan dia kurangi, disebut dengan adil. Dan Yahudi tidak mungkin adil. Dan orang-orang yang bisa adil adalah orang-orang yang menetapi hukum Allah, yaitu kaum muslimin. Baik. Kemudian surutu istifa'il qisas, syarat sempurnanya tegaknya hukum qisas itu. Yustaratul istifa'il qisas, salah satu syurut, ada 3 syarat sempurnanya qisas itu. 1, takhliful mustahiq, fa in kana mustahiqu sabiyan aw majnunan hubisal jani ila taklifihi. Jadi orang yang berhak ditegakkan hukum qisas itu harus mukallaf. Bila seorang yang mustahiknya itu anak kecil
atau gila, maka orang yang berbuat kejahatan itu dipenjarakan sampai dia masuk hukum taklifi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, ittifaqul mustahiqina ala istifaihi fa in afa ba'dhum saqital al-qisas. Keluarga si mayit mereka bersepakat supaya kisos itu dilaksanakan. Sebab kalau sebagian daripada keluarganya itu memaafkan, saqatal qisas, hukum kisosnya nggak jadi dilanjutkan. Paham Ibu? Jadi maksudnya begini. Ini ada orang membunuh seorang ayah. Ini syarat yang pertama ya. Seorang lelaki dibunuh, dia punya anak kecil, ahli warisnya masih kecil. Anak kecil atau orang gila nggak bisa ditanyai gimana yang membunuh bapakmu, dibunuh atau tidak. Kalau anak kecil itu berkata harus dibunuh, ucapannya belum bisa diterima karena dia belum dikenai beban syariah, dia belum mukallaf, belum bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Bisa jadi ketika dia sudah dewasa, dia menyesal. Maksudnya kenapa dulu saya suruh bunuh dia ya, kok nggak suruh bayar apa? Dia saja, misalnya begitu. Atau orang yang gila, dia berbicara seenaknya saja. Nah maka dari syarat yang pertama, bila keluarga si mayit itu masih kecil atau sedang gila, si pelaku kejahatannya tadi dipenjara dulu sampai anak kecilnya itu tumbuh dewasa, atau keluarganya si mayit yang gila itu sudah sembuh dari penyakit gila, baru ditanya gimana, dibunuh atau tidak, dikisos atau tidak, begitu maksudnya. Nah sedangkan yang kedua, bila anggota keluarga si mayit ini semuanya bersepakat, 5 anggota keluarganya ini semua sepakat bunuh, baru bunuh. Tapi kalau mereka mengatakan yang 3 berkata enggak, kami meminta diatnya saja, ini enggak boleh dilakukan hukum Islam. Berarti Islam itu enggak seperti yang digambarkan oleh orang-orang kafir, enggak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang liberal yang menganggap bahwa kisos itu dianggap sebagai sesuatu yang kejam. Tidak. Melalui proses yang panjang, persyaratan yang harus dipenuhi, adanya kesepakatan dari mustahikin. Kalau nggak ada kesepakatan, ya batal hukum apa? Kisosnya. Zaid bin Wahb mengatakan anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu rufi'a ilaihi rajulun qatala rajulan fa arada awliya'il maqtuli qatlahu. Faqala ukhtul maqtuli wa hiya imra'atul qatil qad afawtu an khissati min zawji. Faqala Umar utiqa ar-rajulu minal qatli. Utiqa ar-rajul minal qatli. Bahwa Umar radhiyallahu ta'ala pernah diangkat, di meja hijaukan kepada beliau seorang lelaki yang membunuh lelaki yang lainnya. Maka keluarga-keluarga orang yang terbunuh ini menuntut agar yang membunuh dibunuh. Tapi tiba-tiba berkatalah saudara yang dibunuh. Maksudnya di sini ukhtul maqtul adalah imra'atul qatil. Ya, ini maksudnya apa? Ukhtul maqtul sini imra'atul qatil, istri dari orang yang terbunuh. Imra'atul qatil. Afwan, imra'atul qatil, istri dari orang yang membunuh dan saudara bagi orang yang dibunuh. Istri dari orang yang membunuh, saudara wanita dari orang yang dibunuh. Berarti ini yang membunuh iparnya. Sahih? Apa kata wanita itu? Qad afautu an hissati min zawji. Saya sudah maafkan apa yang menjadi hak saya dari suami saya. Faqala Umaru, kata Umar, utiqar rajulu minal qatli. Kata Umar, bebaskan lelaki ini dari hukum pembunuhan. Nah, tapi dia membayar apa ini? Dia kepada keluarganya. Wa anhu qala, dan juga dari Zaid bin Wahb dia mengatakan wajada rajulun inda imraati rajulan faqatalaha. Suatu ketika seorang lelaki menjumpai inda imraati rajulan, istrinya sedang duduk dengan seorang laki-laki yang lain. Ini kecemburuan yang luar biasa. Ya, laki-laki ini menjumpai istrinya sedang duduk dengan laki-laki yang lain. Faqatalaha, maka suaminya pun membunuhnya. Farufiya dzalika ila Umar bin Khattab, diangkatlah perkara tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fawajada alayya ba'du ikhwatiha, yang menjumpai
bagi wanita yang dibunuh itu ada sebagian saudara-saudara wanitanya, fatasaddaqa alaihi binasibihi fa'amara Umaru lisairihim biddiyati. Yakni wanita-wanita yang tadi dijumpainya tadi ini, ya dia tidak menuntut darahnya, maka Umar memerintahkan agar membayar diat kepada seluruh mereka ini, membayar diatnya saja. Ala kulli hal, berarti ketika anggota keluarganya tidak menuntut darahnya sebagiannya, maka tidak boleh ditegakkan hukum qisas. Satu orang saja yang mengatakan, "Dah, saya sudah maafkan dia biar dia saja." Itu enggak jadi tegakkan hukum qisas. Harus muafak, mutafak, semuanya ittifaq harus dibunuh begitu. Ustaz, yang disebut keluarga korban itu siapa sih? Maksudnya? Ya siapa yang disebut mustahik? Ya. Suami termasuk mustahik. Jadi ke atas, ke bawah. Masih ingat hukum faraid ya? Ini ke atas, ke bawah, kemudian baru ke kanan saudara kandungnya, kemudian baru ke kiri paman dan bibinya. Ini yang disebut dengan mustahik. Nah, sama dengan perkara waris itu yang disebut dengan mustahik. Ya, kalau seandainya ipar itu bukan mustahik. Ipar tidak masuk mustahik. Kemudian saudara angkat juga tidak masuk mustahik. Kemudian kakek dari pihak bibi. Gimana ya maksudnya begini? Begini. Si kakek dari pihak hamunya ayah itu bukan termasuk mustahik. Juga hamu bagi ayah, hamu itu begini, apa ya? Sepupu ya, sepupu. Nah, sepupu juga bukan termasuk mustahik. Nah, betul. Wallahu a'lam bishawab. Fahimtumna? Baik. Menantu Pak Ustaz. Hah? Gimana? Menantu. Ya. Oh, apakah menantu itu termasuk mustahik? Tidak. Menantu tidak termasuk mustahik. Cucu mustahik. Kalau cucu mustahik, cucu dari anak laki-laki ya, bukan cucu dari anak perempuan. Nah, lain. Baik. Berikutnya, yang ketiga, alla yata'addal jani ila ghairihi. Fa idza kana qisasu qad wajaba 'ala imra'atin hamilin lam tuqtal hatta tad'a hamlaha wa tasqiyahu al-laba. Nah, bahwa alla yata'addal jani ila ghairihi, ditegakkannya hukum qisas bagi orang yang berbuat kejahatan itu cukup padanya, tidak melebihi darinya. Misalnya, kalau yang melakukan pembunuhan itu wanita yang hamil, berarti kan dia mengandung anak. Ini nggak boleh hukum qisas. So, kalau dibunuh bagi anak wanita ini, maka anaknya pun akan mati. Ditunggu dulu sampai si wanita hamil itu melahirkan anaknya, barulah dia di qisas. Barulah dia di qisas. Nah, timbul muskilah pernah disampaikan kepada para ulama, gimana hukumnya kalau yang membunuh itu orang yang kembar, apa namanya itu? Oh, iya, yang badannya berdempet gitu ya. Jadi si yang satu marah mungkin, yang satu tidak, lalu melempar orang lain sampai mati. Melempar orang lain sampai mati. Apakah orang ini ditegakkan hukum qisas atau tidak? Sebab kalau seandainya yang satu ini ditegakkan hukum qisas, maka dilihat dampaknya bagi yang lainnya. Apakah yang lainnya ikut mati atau tidak? Kalau yang lainnya ikut mati, nggak boleh hukum qisas. Masuk dalam kategori seperti wanita yang hamil ini. Faham maksudnya ini, Bu? Tapi kalau seandainya yang satu ini dibunuh dan yang lain tidak mati, bisa dengan cara tertentu gitu, operasi misalnya atau yang semisal daripada itu, maka ini harus ditegakkan hukum qisas. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah terjadi dan jangan sampai terjadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. An Abdullah bin Buraidah an Abi qala, dari Abdullah bin Buraidah dia berkata dari ayahnya, anna imra'atan min ghamidin sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni qad fajartu. Faqala irji'i
faraja'at falamma kana al-ghadu atathu faqalat la'allaka an turaddani kama raddatta Ma'iz bin Malik, bahwa ada seorang wanita Ghamidiyah, dia meminta kepada Nabi untuk dikisos, dihukum rajam, sembari berkata, sesungguhnya aku telah berbuat zina. Fajartu di sini artinya berbuat zina. Kata Nabi, pulang, irji'i. Wanita ini pun pulang. Tapi keesokan harinya datang lagi kepada Nabi. Lalu dia berkata, barangkali engkau wahai Rasulullah menolak aku untuk dihukum rajam seperti engkau menolak seorang yang bernama Ma'iz bin Malik. Dulu ada seorang laki sahabat Nabi bernama Ma'iz. Ma'iz ini berbuat zina. Kemudian dia mengaku kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah berbuat zina. Nah, Nabi menolak untuk menajam ketika itu. Sampai kemudian dia bersumpah, baru Nabi rajam. Mungkin kamu mau menolak seperti itu ya Rasulullah. Oh Allah, inilah lahublah. Kalau Ma'iz nggak ada bukti-buktinya, cuma sekedar mengaku saja. Demi Allah, aku punya bukti. Lahublah, aku hamil. Jadi dia hamil tanpa suami yang sahih. Faqala laha irji'i, kata Nabi, sudah pulang dulu. Farajat falamma kana al-ghadu atat faqala laha irji'i hatta talidi. Pulanglah wanita itu, besoknya datang lagi kepada Nabi, kata Nabi, pulang sampai kamu melahirkan anakmu. Farajat, pulanglah wanita itu. Falamma waladat atat bis-sabiyi. Ketika ia telah melahirkan anaknya, ia mendatangi Nabi sembari membawa putranya itu. Ini tidak mungkin muncul kecuali dari hati seorang wanita yang imannya tinggi, rasa takutnya kepada Allah bersangat. Dia tahu besarnya dosa berbuat zina, dan dia tahu siksa di yaumil qiyamah jauh lebih pedih daripada kematian di dunia. Maka ia datang kepada Nabi untuk disucikan. Faqalat hada qad waladtu, ini anakku, aku telah melahirkan dia. Faqala la alaihi salatu wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'i, pulanglah kamu. Fa'ardi'ihi, susui dulu anakmu ini, hatta taftimihi, sampai engkau menyapihnya. Fajadi waqad fatomathu. Kemudian setelah itu dia datang lagi dengan membawa anak yang sudah disapihnya. Wa fiyadi syai'un ya'kuluhu. Di saat itu ada bukti anak ini sedang memakan sesuatu di tangannya, enggak lagi nyusu kepada ibunya. Fa'amara bisabi fadufiya ila rajulin minal muslimin. Kemudian Nabi memerintahkan orang yang mau memelihara anak kecil ini, lalu diserahkan kepada seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan anak hasil zina itu tidak tercela. Anak hasil zina itu bukan anak yang nista. Tidak pantas seorang muslim menjelekkan atau menyakiti hati anak hasil zina dengan berkata, anak apa? Haram, kamu ini anak haram. Kemudian dikucilkan, nggak boleh. Justru Nabi memerintahkan kaum muslimin memelihara anak itu, karena dosa yang dilakukan oleh ibunya tidak akan dikenakan untuk anaknya. Allah mengatakan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa nggak ditimpakan kecuali bagi siapa? Pelakunya. Dosa nggak ditimpakan kepada orang selain pelakunya, tidak ditimpakan kepada pelakunya. Wa amara biha fa khufira laha wa amara biha fa rujimat. Kemudian Nabi pun memerintahkan kepada wanita itu untuk menyerahkan anaknya, kemudian ditanam wanita itu sampai bagian dadanya, lalu dia dirajam. Wa kana Khalid fiman yarjumuha. Di antara orang yang merajam itu adalah Khalid bin Walid. Ikut pula dia merajam. Farajamaha bihajarin. Khalid melemparnya dengan batu. Fawaqa'at qatratun min damia. Percikan darahnya itu mengenai ala wajnatihi, bagian pakaiannya. Fasabba, Khalid mencela wanita itu. Ya wajar ibu sekalian, seorang yang melihat orang yang berbuat zina, padahal sudah tahu zina itu hukumnya apa, orang kemudian keluar kata-kata gitu, spontan begitu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menegur Khalid, mahlan ya Khalid, hati-hati kalau ngomong kayak Khalid. Fawalladzi nafsi biyadihi,
demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni jiwa Muhammad ada di tangannya Allah Taala. Ini menunjukkan bukti bahwa Allah punya tangan, tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Laqad tabat, sungguh wanita ini benar-benar telah bertobat, taubatan dengan sebuah taubat. Lau taba soibu maksin, seandainya tobatnya ini diberikan kepada soibu maksin, maksudnya pegawai cukai, pegawai apa? Pajak cukai. Ini menunjukkan bukti kerja di cukai atau di pajak itu banyak dosanya. Nabi mengatakan kalau seandainya tobatnya wanita ini diberikan kepada seorang pegawai cukai, lahu mirolahu, niscaya dosa-dosa mereka itu akan diampuni. Karena banyaknya dosa kerja di mana? Cukai ini. Karena kan mengambil hak orang lain tanpa hak, mengambil milik orang lain tanpa hak. Pajak itu kan boleh. Coba ibu-ibu makan di restoran, uangnya ibu makan, menikmati makanannya, ibu harus bayar apa? Masya Allah, ini kan zalim. Berapa persen, Bu? 10%. Zalim. Pajak itu zalim. Ibu beli tanah dengan uang ibu sendiri, ibu yang mencangkulnya, ibu yang menanamnya, atau ibu membangun rumahnya, ibu kena apa? Pajaknya. Nah, padahal ini muslim gitu. Wa amara biha fasulliya alaiha fajufina. Perhatikan selanjutnya. Kemudian Nabi memerintahkan agar wanita itu disolatkan lalu dimakamkan. Ini menunjukkan bukti pelaku dosa besar itu nggak kafir. Terutama kalau dia mengakui itulah dosa gitu. Tidak seperti akidahnya orang Khawarij. Orang Khawarij menganggap bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Dia mengatakan pezina kafir, pencuri kafir. Maka orang-orang yang terkena pengaruh akidah Khawarij selalu mengkafirkan. Itu pezina-pezina semuanya kafir, koruptor itu kafir. Tapi yang mengatakan ini dia riswah. Tahu riswah itu? Apa riswah? Nyogok. Dia punya pemahaman Khawarij, kemudian dia nyogok itu dosa besar enggak? Dosa besar. Harusnya dia yang tukang nyogok ini yang mengkafirkan pezina dan mengkafirkan koruptor juga harus mengkafirkan siapa? Dirinya sendiri. Aneh begitu. Nah, kadang dan ini menunjukkan pula taubat itu haknya Allah diterima dan tidaknya. Dan ucapan Nabi dengan berkata laqad tabat taubatan law taba saibul maksin lahu birallah, menunjukkan Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, wanita itu diterima taubatnya, diampuni dosa-dosanya. Bahkan Nabi memerintahkan untuk menyolatinya lalu memakamkannya di makam kaum muslimin. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita. Jika pelaku dosa besar meninggal dunia dan dia belum dikafirkan, tetap harus disolatkan dan juga dimakamkan di makamnya kaum muslimin. Hadis ini juga memberikan faedah besarnya keimanan itu berbanding lurus dengan rasa takut pemiliknya kepada Allah Ta'ala. Bila iman itu semakin besar, semakin tinggi, rasa takutnya kepada Allah itu makin besar. Dan semakin tebal keyakinannya bahwa yang bisa mendatangkan dan menolak mudarat hanya Allah Ta'ala. Kematiannya kehendak Allah, insya Allah janji Allah itu hak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah di sini juga orang yang telah dirajam karena berbuat zina di dunia itu tidak akan lagi dikenai hukuman di yaumil qiyamah. Karena sebab perbuatan zinanya itu. Karena sebab perbuatan zina. Wallahu a'lam bisawab. Walhasil ini menjadi penguat atas syarat yang ketiga, di mana Nabi mengatakan kepada wanita itu pulanglah sampai melahirkan, sampai menyusui, menunjukkan nggak boleh hukum qisas ditegakkan bagi pelaku kejahatan itu kalau pelaku kejahatan ini membawa kalau ditegakkan hukum qisas akan membawa kemudaratan bagi yang lainnya. Seperti wanita yang hamil tadi itu nggak boleh, tunggu sampai dia. Sama dalam masalah ini seorang wanita yang sedang menyusui anaknya. Seorang wanita sedang menyusui anaknya masih dalam usia susuan begitu. Dia punya anak 3 bulan masih menyusu kepada dirinya. Kemudian dia berbuat zina atau dia membunuh.
wanita yang kayak begini tidak boleh dirajam terlebih dahulu. Tidak boleh dibunuh sampai dia menyelesaikan apa? Susuan terhadap anaknya itu. Kecuali didapati wanita itu sejak anaknya lahir tidak menyusuinya. Dia diberi susu botol misalnya, nah maka ditegakkan hukum kisos kepadanya. Fahimtun nah? Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, bima yakunul kisos. Bima yakunul kisos. Maksudnya dengan apa terjadi sebuah hukum kisos. Al-aslu fil qisasi ayyuktalal qatil bitariqatil lati qatala biha. Pada asalnya kisos itu dilakukan untuk membunuh si pembunuh dengan jalan atau cara bagaimana pembunuh itu membunuh. Pada asalnya begitu, Ibu. Jadi pada asalnya gimana si fulan itu membunuh, kisosnya harus dengan cara bagaimana dia itu membunuhnya. Jadi pada asalnya kalau ada orang membunuh seorang dengan diracun, hukum bunuhnya juga harus dengan cara itu pada asalnya. Lianna dzalika muqtadal mumasalati wal musawati. Karena dalam hukum Islam itu harus ada kesetaraan. Digigit harus digigit balasannya. Enggak boleh orang yang digigit balasnya dipukul, enggak boleh. Makanya ibu-ibu maaf kalau dicubit sama suaminya enggak boleh nempelin. Enggak boleh, karena ada seorang wanita yang mungkin dia cuman dicubit oleh suaminya, spontan tangannya nempelin wajah suaminya. Boleh ini, nggak boleh. Ya kalau mau harus apa? Ya dicubit juga. Kalau ibu-ibu digelitiki oleh suaminya, nggak boleh dipukul suaminya. Karena ada seorang wanita ketika digelitik oleh suaminya, dipukuli suaminya. Boleh. Kalau suaminya berkata kisos, nah baru tahu rasa dia. Ya. Jadi kalau malam besok. Waliqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 194, faman iqtada 'alaikum faqtadu 'alaihi bimisli ma iqtada 'alaikum. Terjemahkan Ibu. Al-Baqarah 194 penggalannya saja, dalam buku Anda ada itu toh? Ada Ibu-ibu? Silakan terjemahkan. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Sahih. Sebagian ulama mengatakan maka kalau ada orang dipukul dengan cara ditinju dan ditendang, balasannya juga dengan pukul dan ditinju dan ditendang. Orang yang digigit dibalas dengan digigit. Faman iqtada. Oleh sebab itu barang siapa yang dia menyerang kepada alaikum, melakukan serangan terhadap dirimu, faqtadu alaihi, kalian boleh menyerangnya bimisli ma iqtada alaikum, yakni dengan cara menyerang semisal yang dia menyerang kalian. Dan firman Allah yang lainnya dalam surah An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Terjemah. Nah, bila engkau mengikom mereka, mengikom itu artinya menghukum. Kalau engkau menghukum mereka, maka hukumlah mereka itu seperti sebagaimana mereka menghukum kalian. Ini makanya sebagian ulama berpendapat dengan ayat ini, kalau ada kaum muslimin yang ditangkap oleh orang kafir, disiksa dengan dicabut kukunya, dicabut giginya, dipotong telinganya, maka boleh menyiksa tawanan perang mereka dengan cara yang seperti itu. Tetapi memaafkannya jauh lebih baik. Nah, kok contohnya yang serem Ustaznya? Ini kan memang begitu ya, kayak orang-orang Syiah, dia membunuh kaum muslimin dengan cara mencincang-cincang seperti yang di Suriah, maka boleh membunuh Syiah ketika itu dengan cara apa? Mencincang-cincang mereka. Walaupun bukan orang yang melakukan dosa. Ya tidak, tentu yang melakukan. Ketika perang kan tidak diketahui Bu, mana yang mencincang dan mana tidak, ya boleh. Kalau seperti itu, boleh. Karena dahulu di masa dahulu orang-orang gula bukan itu, maksudnya orang-orang Mongol itu ketika menyerang pasukan kaum muslimin di masanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, itu mereka membunuh kaum muslimin dengan cara dimutilasi, potong telinganya. Maka sebagian kaum muslimin meminta fatwa, maka ulama Syekhul Islam berfatwa boleh untuk memberikan rasa gentar kepada mereka karena mereka berbuat seperti yang karena mereka telah memperlakukan kaum muslimin seperti itu, diperlakukan seperti mereka memperlakukan kaum muslimin. Tetapi alhamdulillah ternyata kaum muslimin tidak melakukan itu.
Karena memang kaum muslimin itu hatinya jauh lebih mulia, lebih tinggi, lebih terpuji. Wali'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radaha ra'sal yahudi bihajarin kama radaha huwa ra'sal mar'ati bihajarin. Dan sebagai alasannya karena Rasul pernah membenturkan kepala seorang Yahudi itu dengan batu seperti ketika dia membenturkan kepala seorang wanita budak dengan batu. Seperti tadi yang kita lihat, sama. Pakai batu ya dibalas pakai batu, pakai kayu ya dibalas pakai kayu. Nah, ini kisah demikian. Tapi kalau kisahnya sampai mati, misalnya orang itu dipukul sampai mati, dalam syariat Islam, maka Nabi menyebutkan perintah untuk berbuat kebaikan. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qatla. Kalau kamu mau membunuh, perbaguslah cara pembunuhannya. Lebih cepat mati lebih baik begitu. Makanya pembunuhan yang paling bagus itu pakai apa? Ibu, pedang. Pakai pedang gitu. Diikat di gaba, tangannya di belakang, didudukkan seperti orang yang duduk tawarruk gitu. Iftirosh. Paham Ibu? Duduk seperti itu, kemudian dibungkukkan kepalanya. Satu kali tebasan, dengan satu kali tebasan ya kepalanya tidak sampai putus, nggak sampai Bu, tapi menggantung sedikit. Jadi itu memang harus ahlinya Ibu. Jadi begitu dipotong langsung jatuh kepalanya itu ke bawah, badannya pun ikut jatuh. Nggak ada geraknya, nggak ada Ibu. Paling gerak satu kali dua kali udah nggak gerak lagi, nggak gerak lagi. Coba Ibu lihat itu di YouTube ya, ada itu hukum kisah itu. Saya jamin insya Allah ibu-ibu rajin puasa setelah melihat itu, karena nggak doyan makan gitu ya. Nah, setelah hukum kisah itu, dan itu manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan itu ditampakkan di hadapan serombongan orang untuk diambil pelajaran. Dan alhamdulillah, ketika kisah ini ditegakkan, maka kita jumpai negeri yang menegakkan hukum kisah itu kejahatannya lebih sedikit. Coba bandingkan dengan negeri kita ini. Pembunuhan itu Masya Allah. Membunuh manusia itu seperti membunuh ayam yang biasa saja. Berbagai macam caranya. Cara mereka membunuh. Ada yang dibunuh kemudian ditanam dan disemen gitu ya Bu ya. Ada yang dibunuh ditenggelamkan dengan batu dan yang semisal daripada itu dan sebagainya. Adapun kaum muslimin di Saudi Arabia, ya ketika hukum kisah ditegakkan, maka sedikit kejahatan itu. Kita tidak mengatakan tidak ada, sedikit kejahatan itu, tidak tampak. Nah, dari wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, al-qisasu min haqqil hakim. Qisas itu adalah haknya penguasa. Hukum qisas itu ditegakkan menjadi haknya penguasa, bukan haknya pimpinan yayasan atau pimpinan sebuah kelompok ormas Islam. Tidak, misalnya seorang memporak-porandakan tempat zina kemudian ditangkap ke dirajami, nggak boleh. Qala Al-Qurtubi, kata Imam Al-Qurtubi, la khilafa anna al-qisasa fil qatl la yuqimu illa ulul amri. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum qisas itu dalam masalah pembunuhan tidak boleh ditegakkan kecuali oleh ulul amri. Siapa ulul amri, Bu? Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah. Nanti diulur lagi, ini pemerintahan yang mana dulu Ustaz? Yang muslim atau yang kafir? Dia pemerintahan yang muslim. Dipanjangkan lagi, dah pemerintahan kita muslim atau kafir? Ya kita tanya, ya selama ini apa yang Anda anggap pemerintah kita? Kalau dia mengatakan kafir, kita tanya apa alasan Anda mengkafirkan? Anda pernah bergaul dengan mereka? Anda pernah bercerita kepada dengan mereka? Anda pernah menasihati mereka? Anda pernah berhujah dengan mereka? Anda sudah tegakkan dan tarik jenggotnya? Belum. Kenapa engkau kafirkan? Kan begitu Ibu. Nah, ikhwati rahimani wa Allah. Oh, karena mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Apakah engkau tidak mengira bisa jadi mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah karena tidak tahu, atau mungkin karena ragu-ragu, atau mungkin karena ada syubhat? Apa syubhat itu Ibu? Kerancuan dalam berpikir, tertutupi dengan sesuatu. Saya yakin udah sekalian, saya punya banyak teman sekolah yang ketika kita sudah dewasa seperti ini bertemu lagi, mereka masih punya keyakinan semua agama benar.
Karena itu yang dimasukkan di sekolah-sekolah sejak taman kanak-kanak ya Bu ya. Bisa jadi sebelum masuk taman kanak-kanak ibu bapaknya sudah berkata, nah nggak masalah, agama semua kan begitu, sahih. Sehingga sampai dewasa pun dia mengatakan semua agama benar. Belum terangkat syubhat dari hatinya, itu belum terangkat. Ketika kita katakan bahwa kalau mengakui semua agama benar, berarti nggak benar dong ucapan Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Kata mereka kan itu versi Islam. Ibaratnya mereka belum terangkat kebodohannya, paham Ibu? Sampai ditegakkan hujah, ditegakkan nasihat, sampai kemudian mereka mengatakan enggak, walaupun itu Quran yang berbicara menurut saya. Nah, baru kita katakan apa? Kafir. Itu pun dengan proses yang sangat amat panjang dan sulit sekali. Nah, kata tadi, nggak gampang mengkafirkan. Nggak kayak sekarang, Masya Allah. Kemarin ada seorang teman mengkhidbah seorang wanita ini di daerah mana itu, Jawa Barat. Ketika mengkhidbah itu, orang tuanya membawa ustaz. Masya Allah, sang ustaz dan si orang tuanya mengatakan, pemerintahan kita ini sudah kafir. Saya berani bertanggung jawab dari kiamat tentang kekafiran mereka. Ketika ditanya, Pak, kenapa alasan mereka kafir? Katanya tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau begitu misalnya bekerja sama dengan mereka gimana? Bekerja sama dengan mereka kafir. Lalu ditanya, Bapak bekerja di mana? Guru. Di guru apa? SD negeri. Dikatakan oleh teman saya, seharusnya Bapak mengkafirkan diri sendiri. Baru diam Bapak itu. Bapak itu baru diam. Masya Allah, sampai seperti itu Bapak. Ibu lihat saya, bagaimana ekstrimnya orang zaman sekarang. Coba ibu-ibu lihat itu, wanita-wanita yang demo di pinggir-pinggir jalan, bawa apa namanya? Ketika ditanya, gimana menurut kamu pemerintahan sekarang ini? Kafir. Masya Allah, sudah kafir. Ketika kita tanya, loh kamu keluar rumah demo ini sesuai dengan hukum Allah enggak? Bu, demo ini sesuai dengan hukum Allah enggak? Ayatnya berbunyi, waqarna fi buyutikunna. Tetap tinggallah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian. Lah kok malah keliaran di jalan-jalan itu loh. Keliaran di jalan-jalan. Berhukum dengan hukum Allah tidak? Kafir enggak? Kenapa mereka tidak mengkafirkan diri mereka sendiri tapi mengkafirkan orang lain? Nah, makanya udah sekalian, ingat ini. Maka setelah itu tidak ada perbedaan pendapat. Qisas tentang pembunuhan itu tidak boleh ditegakkan kecuali oleh ulul amri. Kalau seandainya pada hari ini seseorang terdolimi, keluarganya dibunuh, nasallallahu ta'ala salam al-afiyah, lalu tidak bisa menegakkan hukum itu pada hari, jangan khawatir, Allah itu adil. Allah akan tegakkan di yaumil sabar. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah engkau, karena kesabaran itu indah. Ya sabar gitu. Jangan tergesa-gesa. Fardun alaihimun nuhudu bil qisasi wa iqamatul hududi. Kewajiban bagi para ulul amri itu untuk menunaikan dan menegakkan hukum qisas dan hukum-hukum had yang lainnya. Kalau mereka nggak menegakkan, dosa itu atas mereka, bukan atas rakyatnya. Karena sebagian ustadz menakut-nakuti jamaahnya. Kita ini ibu-ibu, kalau nggak ikut menegakkan hukum qisas, kita bisa kafir. Kata mereka demikian. Maka kita harus tegakkan hukum qisas. Ya salah. Yang harusnya disampaikan itu kepada siapa? Pemerintah. Kalau kalian tidak menegakkan hukum qisas, kalian diancam dengan ancaman yang berat. Nah, karena Islam itu tidak mengenal dosa apa namanya? Dosa warisan. Kecuali orang yang mengajarkan kejelekan, maka dia mewarisi kejelekan dan dosa-dosa kejelekan itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Di anna Allah Subhanahu talaba jami'al mu'minina bil qisasi. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Suci itu menuntut seluruh kaum mukminin untuk menegakkan hukum. Dengan sebab kisah Allah akan tuntut. Summa la yatahayya lil mu'minina jami'an ay yajtami'u 'alal qisasi fa aqamu sultana maqama anfusihim fi iqamatil qisasi wa ghairi minal hududi. Yang enggak boleh seorang mukmin itu mendudukkan dirinya sebagai seorang apa? Pemimpin. Kalau menegakkan hukum qisasnya enggak boleh. Harus pemimpin kaum muslimin yang menegakkan hukum qisas. Seperti yang terjadi di Ambon. Ibu, ketika terjadi apa? Rajam yang dilakukan oleh salah seorang mujahid. Yang mujahid ini, berita yang sampai, maaf, ya namanya mujahid, jauh dari istrinya atau keluarganya,
maka dia tertarik dengan seorang wanita yang dia kira wanita itu adalah wanita kufar yang halal kehormatannya, maka dia paksa untuk berhubungan dengannya. Ini seorang mujahid, kemudian ditangkap, kemudian dirajam. Ini kesalahannya banyak. Pertama, kalau seandainya itu benar-benar wanita yang ikut berperang dan memerangi kaum mukminin kemudian tertangkap, statusnya menjadi apa? Tawanan perang dan menjadi budak. Itu pun kalau ditetapkan oleh pemerintah sebagai budak. Kedua, orang yang memaksa orang lain untuk berbuat menyetubuhi dirinya itu tadi, memaksanya atau memperkosanya. Hukumnya bukan hukum rajam, hukum apa? Potong leher, dipotong, dipancung, bukan dirajam. Ini dirajam, keliru. Ketiga, yang menegakkannya pimpinan kelompok, ini salah, nggak benar. Yang berhak menegakkan hukum rajam itu Umar. Dan ini sebuah kesalahan, dan ini terjadi di Medan Jihad ketika di Ambon dulu itu. Yang terjadi, karena ketergesa-gesaan. Nah, makanya kita kaum muslimin harus minta petunjuk para ulama. Kalau seperti ini kasusnya bagaimana? Kalau seperti ini kasusnya bagaimana? Tidak ada para ulama yang ini. Kita pernah bertanya kepada Syekh Saleh Suhaimi, bagaimana hukumnya kita menangkap seorang pembunuh dengan dua mata kepala kita saksikan, kita tangkap rame-rame. Bolehkah kita bunuh? Maka beliau menjawab, apakah di sana ada pemimpinmu, ada presidenmu, ada hakimmu? Ada. Kata beliau, serahkan kepada mereka. Lalu kita katakan mereka tidak akan membunuhnya. Kata mereka, serahkan kepada mereka. Tidak atas kalian hukum kisah itu. Paham maksudnya ini, Bu? Nah, jadi nggak boleh main hakim sendiri, tangkap lalu bunuh sendiri, nggak boleh. Nggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita. Wa illatun dalika ma dzakara sawi hasiyatu 'alal jalalaini qala fa haitsu sabata anna al-qatla 'amdan udwanan wajib 'alal hakim syar'i ayyumakkina waliyal maqtul minal qatil fayaf'ala fil hakimu ma yaqtaruhu al-waliyyu minal qatli awil afwi awid diyati wa la yajuzu lil waliyyi at-tasallut 'alal qatil min ghairi idnil hakim li'anna fi fasadan wa takhriban fa idza qatala qabla idni al-hakim uzir. Kata beliau, yang demikian itu karena telah tetap bahwasannya pembunuhan dengan sengaja yang dibarengi dengan sikap permusuhan wajib bagi hakim yang syar'i untuk yumakkina waliyal maktuli minal qatil, menekankan kepada keluarga orang yang dibunuh itu terhadap orang yang membunuh ini apa yang harus dia lakukan. Kalau hakim memberikan pilihan kepadanya, dibunuh, dimaafkan atau bayar dia, nggak boleh keluarga si wali melampaui batas sebelum mendapatkan izin dari si hakim lalu membunuhnya. Nggak boleh, karena kalau itu terjadi timbul kerusakan yang lebih besar, tidak membawa kepada kemaslahatan. Fa idza qatala qabla idnil hakim usira, bahkan orang yang membunuh dari keluarga si pembunuh tadi tanpa izin si hakim, dia harus dihukum. Faham maksudnya, Ibu? Nggak boleh dengan berkata darah dibayar darah lalu dilakukan sendiri, nggak boleh. Ada aturannya di dalam Islam. Ini bedanya Islam dengan musyrik, dengan kafir. Islam itu benar darah dibayar darah, tapi ada ketentuan, patuhi ketetapan imam. Alaikum bisam'i wa ta'ah, atas kalian mendengarkan dan mentaati pemimpin-pemimpinan kalian. Wa in ta'ammarukum abdun habasyi, sekalipun yang memerintahkan kalian seorang budak yang Habsyi. Apa budak Habsyi itu? Hitam legam, gambaran tentang pemimpin yang zalim, yang bodoh tentang agama. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, barakallahu lana wa lakum. Tayyib, sampai di sini Ibu-ibu, kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Ada pertanyaan? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.
Sudah tidak ada? Kalau tidak ada kita cukup. Ustaz. Ya, sudah. Maaf saya nggak dengar itu. Silakan. Bisa. Tafadhali, silakan. Pak Ustadz tanya tentang takdir, Pak Ustadz. Takdir. Takdir. Iya. Kalau takdir itu kan sudah ditetapkan sama Allah, Pak Ustadz. Iya. Itu bisa diubah dengan doa, terus dengan kita berdoa akhirnya usia kita itu termasuk takdirnya juga. Nah, yang jadi masalahnya apa sekarang? Takdir itu ketentuan Allah yang tidak berubah kecuali dengan doa. Tapi seseorang yang berdoa untuk merubah takdir itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia berdoa yang isi doanya merubah takdir. Paham sekarang ya? Nah, la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Antara takdir dengan doa itu bergelut di antara langit dan bumi. Bila kuat takdirnya, maka musibahnya yang menimpa kaum muslimin diringankan dengan sebab doanya. Bila lebih kuat doanya, maka takdirnya berubah menjadi kebaikan. Tetapi doa yang sesuai dengan doa yang dipanjatkan untuk merubah takdir itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Fahim tunna? Usahanya itu termasuk takdirnya Allah juga ya, Pak? Iya. Jadi ketika kita berusaha untuk merubah takdir, itu juga bagian dari takdirnya Allah Taala. Seperti misalnya Ibnu sekalian, makanya ada kaidah para ulama, la yaruddul qadara illa bil qadari. Takdir tidak bisa dirubah kecuali juga dengan takdir. Misalnya orang yang sakit pilek, takdir Allah bukan Ibu? Nah, takdirnya penyakit pilek itu diobati dengan apa? Ya obat pilek ya, enggak tahu namanya apa gitu ya. Maka orang yang sakit pilek, ya lawan takdir sakit pilek itu dengan mengobati menggunakan obat pilek itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, yang tadi wanita menemui Rasulullah kemudian dia minta dirajam, itu dirajam sampai mati apa karena wanita itu sudah menikah atau belum menikah? Nah, wanita ini muhsanah, sudah menikah, karena tidak mungkin wanita yang muhsanah dirajam. Ghairu muhsanah dia dirajam sampai mati, nggak mungkin. Yang dirajam itu hanya lelaki atau wanita yang menikah atau pernah menikah. Saya ulangi, lelaki atau wanita yang sedang menikah atau sudah pernah menikah, dia berbuat zina, itu dirajam. Tapi kalau wanita bikron, gadis belum pernah menikah, dia berbuat zina, itu tidak dirajam, tapi didera. Berapa kali dera Ibu? 100 kali dera, dicambuk sebanyak 100 kali. Tidak boleh ada rasa kasihan dengannya, baik laki-laki maupun wanita. Paham? Nah, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tetapi tidak seputar kisos mengenai tentang masuknya bulan Ramadan. Baik. Kalau misalnya permasalahannya masuk bulan Ramadan itu terjadi perselisihan di antara para ulama atau pemerintah, misalnya beda hari seperti kemarin-kemarin Pak Ustadz ada yang 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya seperti itu. Mau bertanya, apakah kita sebagai ini masyarakat awam yang mengikuti ketentuan dari ulil amri untuk masuknya bulan Ramadan itu hubungannya dengan mengenai hadis Rasulullah yang kalau misalnya ada pengakuan dari 2 orang saksi laki-laki, maka kita boleh mengikuti masuk Ramadan itu dengan kesaksian itu tadi. Hubungannya dengan pemerintah itu tadi, apakah kita boleh punya istilahnya kita mengikuti dari yang kesaksian 2 orang saksi itu yang melihat hilal, atau mengikuti dari ketentuan pemerintah yang menetapkan bahwa 1 Ramadan yaitu pada hari ini
ini atau hari itu. Seperti itu Pak Ustaz. Baik, barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassalatu man wala. Adapun tentang menentukan bulan Ramadan atau bulan Syawal, para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah kaum muslimin itu mengikuti masing-masing negerinya, ataukah kaum muslimin itu mencukupkan penglihatan pada negeri lain? Tapi ini bukan yang kita bahas, karena yang beliau tanya bagaimana hukumnya kalau ada seorang yang melihat hilal atau dua orang yang melihat hilal, kemudian penglihatannya itu ditolak oleh pemerintah, kan gitu ya Bu ya? Apakah dia mengikuti penglihatan saudaranya ini, ataukah bagi dirinya cukup dengan mengikuti kabar dari pemerintah? Saya telah terangkan pada pembahasan sifat saum Nabi, tetapi saya ringkaskan. Di sini ada 3 pendapat. Pertama, mengatakan bahwa orang yang melihat hilal kemudian dia persaksiannya ditolak oleh pemerintah, maka orang tersebut wajib tetap berpuasa, tapi tidak boleh menyebarkan beritanya. Dia wajib berpuasa, yang melihat tadi wajib berpuasa, tapi dia tidak boleh menyebarkan berita kepada kaum muslimin, karena tugas menyebarkan berita telah masuknya Ramadan itu adalah tugasnya pemimpin kaum muslimin. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma tasumun. Berpuasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa bersama-sama. Berarti puasa itu dilakukan bersama dengan seluruh kaum muslimin, dan tidak ada yang bisa menentukan berpuasa secara bersama-sama kecuali siapa? Pemerintah. Yang kedua, bila seseorang menyaksikan hilal kemudian persaksiannya ditolak oleh pemerintah, maka orang tersebut dirinya wajib membatalkan persaksiannya. Dia tidak boleh berpuasa. Dia harus mengikuti fatwanya umara, sebab dosa-dosa itu ditanggung oleh umara secara keseluruhannya. Ini kondisi yang kedua. Dia harus mengikuti ini. Yang ketiga, kalau dia melihat kemudian dia ditolak oleh pemerintah, maka dilihat keadaannya. Kalau pemerintah membolehkan baginya berpuasa, dia berpuasa. Kalau seandainya pemerintah melarang dirinya berpuasa, maka dia tidak boleh berpuasa. Kesimpulannya, orang yang melihat bulan kemudian dia ditolak persaksiannya, yang disepakati oleh para ulama, dia tidak boleh menyebarkan berita kepada orang lain. Pendapat yang rajih, yang melihat dengan dua matanya berpuasa, sedangkan yang tidak melihat harus mengikuti pemerintahnya. Oke? Karena Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Kalau yang tidak melihat harus mendapatkan kabar dari pemerintah. Sehingga ketika Abdullah ibnu Umar berkata, kami mencari hilal bersama dengan manusia dan ternyata tidak menjumpainya kecuali saya, dan aku sampaikan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memerintahkan manusia untuk berpuasa. Seandainya Nabi tidak mengatakan berpuasa, apakah mereka puasa? Tidak. Padahal Abdullah ibnu Umar melihat hilal. Nah, ini menunjukkan kita ikuti Umar. Kita ikuti Umar dalam masalah berpuasa dan menentukan hari raya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ya. Barakallahu fiikum. Terkecuali tadi ya, ibu melihat sendiri apa namanya? Yang ibu lihat, ini saya lihat hilal. Ya, ibu puasa. Diam-diam gitu. Jangan bikin kerusakan di masyarakat. Kamu kalau nggak puasa kamu berdosa loh. Saya ini sudah melihat hilal ya. Ini merusak jamaah kalau seperti ini. Membuat kaum muslimin menjadi apa? Berpecah belah. Nah, wallahu a'lam. Titipan pertanyaan dari teman. Temannya ini tidak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya karena orang tuanya ini baru nikah lagi. Terus rumahnya itu banyak sikapnya. Banyak apa? Sikap. Sikap itu apa? Jimat. Oh, banyak jimatnya.
Anaknya tidak pernah datang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya baru menikah lagi, terus suaminya itu suka pegang sikap buat kebal, buat apa aja gitu Kak. Terus ibunya ini jadi katut gitu loh Kak. Katut itu ikut ya. Iya. Maka ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini salah. Keliru sikapnya. Kalau alasannya karena sebab orang tuanya menikah lagi, dia nggak mau datang, ini kekeliruan. Ini menghalangi manusia dari jalannya Allah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Nabi itu kalau berkata dusta atau jujur? Perkataan Nabi itu wahyu atau hawa nafsu? Ini loh Nabi dalam riwayat Imam Muslim mengatakan an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah jalan hidupku. Barang siapa yang tidak suka dengan jalan hidupku, yang tidak suka dengan orang menikah, dia bukan golonganku. Jadi kalau ada seorang anak nggak suka orang tuanya nikah lagi, hati-hati anak ini. Dia nggak masuk golongannya umatnya Nabi, dibenci oleh Nabi. Ini nasihat buat ibu-ibu, nggak boleh membenci orang tua yang menikah lagi, nggak boleh. Didukung. Kalau ibu punya ibunya mau menikah lagi, dukung. Kalau kelihatan ibunya malu-malu mau menikah lagi, dukung, suruh menikah lagi, nggak apa-apa. Nah, ya tentu saja yang dimaksud di sini mendukung pernikahan untuk suami yang baik. Karena awalnya kan Anda tidak tahu apakah suami itu baik atau tidak. Pada Allah dia sudah menikah, jangan dibenci. Menikahnya itu jangan dibenci. 2. Kalau karena sebab tidak datangnya itu disebabkan bapak tirinya itu memiliki apa? Jimat-jimat, ini juga salah. Kenapa? Kapan dia akan mendakwahi kalau dia tidak pernah datang kepadanya? Ya datang dinasihati ibunya, itu kan ibunya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, alimu ahlakumul Quran. Ajarkan keluargamu itu Al-Quran. Kan tidak mungkin kita mengajari, memberitahu kalau nggak datang. Diberitahu pakai telepon saja, kadang-kadang manusia salah paham. Apalagi pakai apa namanya Bu? WhatsApp ya Bu ya, SMS. Ya lebih salah paham lagi. Datangi, dinasihati, diberitahu. Apakah di zaman Nabi para sahabat itu orang tuanya nggak ada yang kafir? Banyak. Bukankah saat bin Abi Waqqas orang ibunya kafir, musyrik, ngajak kepada kekafiran lagi? Nabi suruh kepada saat pulang, jumpai ibumu. Lalu dinasihati ibunya itu. Abu Hurairah, ibunya kafir atau tidak ibu? Sebelumnya kafirah. Sampai kemudian Abu Hurairah datang kepada Nabi minta agar Nabi mendoakan. Akhirnya ibunya masuk Islam setelah didoakan oleh Nabi SAW. Kalau nggak didatangi nggak mungkin. Ini keliru. Setelah tegak hujah, nasihat, semua telah disampaikan. Lalu dia khawatir kalau dia terus-menerus bersama dengan orang ini, dia justru setuju dengan perbuatannya, minimal sukut. Apa sukut itu ibu? Diam terhadap kerusakan yang dilakukan oleh orang tuanya, barulah dia tidak mengapa, tidak mendatangi rumahnya, begitu ibu. Tapi kalau tidak pernah menasihati, tiba-tiba langsung dia nggak mau mendatangi saja, keliru, salah. Dakwahi, sampaikan kebenaran kepada mereka dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mereka ibu-ibu bisa datang lalu diambilin apa tadi itu namanya bu? Sikap-sikapnya itu diambilin, dicuri, dibakar, itu lebih baik. Bisa menghalangi kerusakan atau mencegah kemungkaran, itu bagus. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.